kekasih, hari ini Kamis 21 Mei 2020, Parhalado HKBP Wahidin Baru, Resort Wahidin Baru bersama Bibel Pro Vinceria Boru Silaban dan Pendeta Jarnoto Sirait melayani ibadah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti. Panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 98 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 101 ayat 1 dan ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian hukum Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah hukum Tuhan pada hari ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Sebelum kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita.
marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Epistel pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya
bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 99 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hurian ni Tuhan ta na di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Titing di pesta parnengotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Na parjulu guar ni pesta ta sadarion ima pesta parnengotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Na paduahon topik pesta mamaritahon barita nauli tunasa na tinopa atau
memberitakan Injil kepada seluruh ciptaannya. Nabakkobasi pestata sadarion, parjamita amang padita jarnoto sirait, paragedda inang bibil pro fi borusilaban, titing situa insinyur kanay baho, tangiang pangodianon, amang situa doktorandus Hasiregar, song leader sektor tolu, nyonya situa F Nainggolan boru sijabat, nyonya J Simanungkalit boru siburian, nyonya Rumapea boru sagala, organis Yohana boru lubat tobing, dohot Deborah boru naibaho, editor keluarga silalahi, songonima titing digita dimi pestata sadarion mauliate. Di amanami inanami ruasni huriata tapaduk bima rohata martang yang mahita marulag-ulag dopi hami alay Tuhan mandok mulate tuho di naung takas silalahami asi dohot holong ni roham na hilalahami do alay Tuhan siya narin salpui terlumubi ma apala sadarion ima namaringot tami di hari hananaikmu ima nanaing paradehon inganan akan naporsea diho Tuhan kudang do akas pikiran nami terlumubi ma di masa pandemi COVID-19 na mempengaruhi sudi aka rutinitas ima nambar perlumuan tuaka pendidikan yanakon mar pardomuan tuaka ekonomi mar pardomuan tuaka parsauran nami alai na posdorohan nami oleh Tuhan parbinoto doho diaka namason alani posdorohan nami oleh Tuhan hodo dengan nami laho madalani akan namason jala tuhodo pasat hami oleh Tuhan asa homa namanal puhon situasi pandemi COVID-19 siaon Tuhan dianakon naung pinasahamu tuhami ganuk keluarga melotupe anakon nami sedang proses pendidikan na mga lului karejo dohot na sedang karejo song-songoni dia ka na mga lului ka sirokap ni todina tuhodo pasat hami na sida le Tuhan asa homa le Tuhan na mandongani na sida dinalaho mga lakaho na kalakana jala posdorohan nami ale Tuhan molohodo dengan nina sida tulus dosude akka na sinakap ni rohana anggiat gabe yanakon na marlapatan di tonga-tonga keluarga masyarakat tarlumubi di joloni Tuhan Tuhan torop do hakar wasmu naung matua
jala hurang di hahi pason. Alania le Tuhan molo tumpia dong akar ruasmu namar sahid. Asa pasu-pasu obat na pidangan na le Tuhan. Parbisuki dokter na menangani. Anggiat tanggal dang binoto. Peut dang dilala sahid siapa matang na sida. Asa bodo pehami ale Tuhan marparasauran. Diaka narikot di Huriamon. Di piga-pigari nasalpo ale Tuhan masa do persirangan di daging. Ima nang parjolo di alapo. Sada ama imala amang John Benedi Hutagalung. Bocado rohani keluarga le Tuhan. Terlumubi inanami inang boru turus nama kabaluhon jala ala inang situa boru pajahitan na tilahon magodang alanya le Tuhan tuhodo pasat hami keluargai anggiat tibu tarapul jala hodo ale Tuhan nagabe paddaoni diaka namasai godang dupe nanayang sepangidon nami tuho ale Tuhan alay homa pasaw to tuhami ganuk marsada-sada sian lomoni roham parnosa ng godang duhami ale Tuhan jolo sesa kadosa nami unang alani manggabati nanayang pasaw to mutuhami akka asi dohot holong dito kinari ale Tuhan nang bigyon nami ma barita nauli ima nanayang pinasaat ni ama nami na posomi amang pendeta J. Sirait asa parbisuki pargugoy mana le Tuhan anggiat hot marsaringar hatami dito nga tonga nami asa boy hatami nagabi parta na ubatuan nami di gulbit ni gulo nami si ganupari jalo matangyang namin oleh Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus si palua jala si okop hami amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 97 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang menguasai hati pikiran saudara
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, kabar sukacita untuk kita minggu ini, pesta peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca, saudara ikuti dalam hati dengan seksama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Injil Markus terkenal dengan Injil sinoptik yang artinya menuju kepada satu pandangan. Dari satu pandangan salah satu Injil tersebut, dan sebagai Injil yang tertua, kitab Injil Markus ini memberitakan kabar sukacita dengan pendek atau tidak bertele-tele. Ia memberitakan dengan terus terang tanpa ada basa-basi. Kita perhatikan awal penulisan kitab ini dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sesuai dengan itu, saudara yang kekasih, dalam pemberitaan Injil yang singkat ini, Injil Markus bukan dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya para misionaris yang disebut pemberita atau pembawa Injil yang pertama sekali ke satu tempat, atau disebut dengan para gembala sidang jemaat Tuhan. Hal ini lebih luas, oleh karena itu kita bandingkan dengan tritugas panggilan gereja yang menegaskan bagaimana para majelis dan para gembala bersama orang-orang percaya harus bersaksi, yang disebut dengan koinonia, marturia, yang disebut dengan bersekutu, yang lain diakonia atau melayani. Hal ini gereja HKBP lebih menegaskan dalam aturan dan peraturannya
yang menekankan dengan ketetapan sinode yang disebut dengan kepemimpinan yang kolektif. Jadi bukan hanya eporus dan sekjen saja, tetapi dikenal sekarang kepala departemen koinonia, kepala departemen marturia, dan kepala departemen diakonia. Sehingga kepemimpinan HKBP yang selama ini dikenal hanya 2 orang saja, sekarang kolektif menjadi 5 orang. Bukan berarti membawa arah masing-masing. Ini mempersatukan bagaimana HKBP menunjukkan pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan. Pembagian tugas diatur sedemikian rupa sehingga warga jemaat juga mengerti apa panggilan terhadap dirinya masing-masing mengenai pemberitaan Injil. Saudara yang kekasih, hal ini atau pesta saat ini lebih menekankan bagaimana pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan, yang berarti jangkauan pemberitaan Injil lebih terfokus kepada sasaran tertentu. Lebih luas pencapaiannya, lebih menyeluruh karena Injil diberitakan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Lebih tepat lagi, saudara yang kekasih, topik ini melakukan pemberitaan Injil di setiap instansi tempat orang percaya berada. Di situ dia harus mengatakan, memberitakan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan tempat, menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya. Hal ini harus diberitakan sampai ke seluruh penjuru, bukan hanya ke satu tempat, bukan hanya penjuru tanah air, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Dalam Perjanjian Lama dikatakan pada waktu saudara duduk di perjalanan atau di mana saja, saudara harus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Pemberitaan Injil terbuka untuk seluruhnya. Atau hal lain yang memotivasi pemberitaan Injil, mereka bukan memberitakan Injil menurut kehendaknya sendiri. Itu yang dikatakan ayat 20. Tidak dibiarkannya orang percaya sendirian. Di dalam penyertaan ini ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Inilah memotivasi dan mendorong para pemberitaan Injil. Ia tidak seorang diri, tetapi Tuhan menyertainya. Allah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus menyertainya. Kita bandingkan dengan pengakuan iman orang percaya pasal 2. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menyertai orang percaya sampai pada akhirnya. Saudara yang kekasih, begitulah kita memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan yang tidak dibatasi dengan waktu,
yang tidak dibatasi dengan tempat, terbuka untuk seluruhnya, dan gereja kita HKBP yang menunjukkan bagaimana sifat dialogis, terbuka, dan tidak tertutup. Akhirnya saudara yang kekasih, karena pemberitaan Injil bukanlah tanggung jawab orang-orang tertentu, baiklah kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memberitakannya dengan ketulusan hati, tanpa paksaan, dengan tidak kaku tetapi fleksibel. Kita memberitakan Injil dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti masyarakat Indonesia yang mengaku percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, harus memberitakan Injil. Tidak harus keluar daerah di mana ia berada, tetapi di mana dia berada disitulah pemberitaan Injil harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus warga gereja, yang lebih tepat lagi disebut orang-orang yang percaya. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih yang mengingatkan kami pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami harus memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Biarlah para orang-orang percaya, para hambamu, warga gerejamu, warga negara Indonesia, memberitakan Injil kebenaranmu kepada seluruh ciptaan. Terima kasih kepada pemerintah kami dan para jajarannya yang memberikan kesempatan kepada gerejamu untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, berarti altarmu berdiri semakin banyak untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Berkati firman-Mu agar dapat berakar, bertumbuh, sehingga menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 66 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan pertama dan kedua ke kantor pusat.
menerima segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Semuanya itu menjadi kekuatan kita memberitakan Injil Kristus ke dunia ini. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah, Maha Pemurah. Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apakah jawab kita kepadanya?" Inilah kami Tuhan, utuslah kami memberitakan berita sukacita sorgawi. Lalu Tuhan berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Parhorasan mahita salukna shalom. Rap mandok mahita horas tuluhali. Horas.